Selamat siang anak-anak ibu semua. Hari ini kita akan membahas materi kita masih seputar eksponen dan logaritma. Adapun yang kita bahas adalah tentang bentuk eksponen dengan pangkat pecahan. Nah, bentuk pangkat pecahan dapat kita artikan sebagai bentuk lain dari penarikan akar, di mana untuk nilai M dan N bilangan bulat, N ini tidak boleh sama dengan 1. Boleh diperhatikan papan tulis ibu ya. M dan N, N-nya tidak boleh sama dengan 1. M dan N dituliskan dalam huruf kapital, huruf kecil ya. Nah, N-nya tidak boleh sama dengan 1, tapi N-nya harus lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 artinya bilangan tersebut harus positif, sehingga berlakulah rumus yaitu A pangkat M per N ini sama dengan akar dari A pangkat M N. Bentuknya seperti ini ya. Ini merupakan bentuk umum. Nah, ada 6 sifat-sifat yang berlaku pada pangkat bilangan bulat. Berlaku pula pada pangkat pecahan. Yakni apa-apa saja sifatnya. Kita kembali lagi mengingat pangkat-pangkat pecahan, sifat-sifat yang berlaku pada pangkat bilangan bulat, kita berlakukan juga di pangkat pecahan ya. Kita lihat sifat-sifatnya apa saja. Sifat-sifat pada pangkat pecahan. Yang pertama, apabila A pangkat M dikali A pangkat M ini sama dengan A pangkatnya ditambahkan, yaitu M tambah N. Kemudian A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya dikalikan A pangkat M kali N. Ya. Yang ketiga, apabila A per B ini bilangan pecahan tapi punya pangkat yaitu pangkat M. Caranya adalah A pangkat M per B pangkat N dipangkatkan satu-satu penyebut dan pembilangnya. Kemudian sifat yang berikutnya yaitu apabila A pangkat minus N per B pangkat minus N. Kalau pangkatnya minus-minus berarti balikkan ya supaya minusnya hilang. B pangkat M per A pangkat M. Itu sifat yang keempat. Kita next ke sifat yang kelima. Ya. Sifat yang kelima yaitu A pangkat M per A pangkat N. Kalau dia pecahan, pangkatnya dikurangkan, dibagi ya. Pecahan yang dibagi, pangkatnya dikurangkan. Kemudian A kali B pangkat N. Maka A pangkat M dikali A pangkat N. Ini MN ya nak. A kali B pangkat MN. Jadi pisahkan A kali A pangkat M kali A pangkat N. Nah, sifat yang terakhir A per B min N sama dengan B pangkat N per A pangkat N dibalikkan. Inilah ketujuh sifat dalam yang berlaku pada pangkat pecahan. Jadi untuk mendalami materi ini kita lihat contoh-contohnya ya. Kita akan bahas contoh nomor 1 yang terdiri dari A, B, C. Masing-masing akan kita bahas di video ini. Oke, perhatikan. Soal nomor 1. Ubahlah setiap pangkat berikut ini ke dalam bentuk akar dan sederhanakan. Kita mau merubah pangkat berikut
lakukan adalah, perhatikan ya nak, 32 itu kalau dalam perpangkatan 2 itu adalah 2 kali berapa? Ya, 2 kali berapa? Mainkan jari-jarimu. Pangkat ya, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Berarti ada 2 pangkat berapa jarinya? 5. Berarti di sini 32 ini adalah 2 pangkat 5. Kemudian 2 pangkat 5 ini kita pangkatkan lagi pangkat 7/10. Sudah? Nah, apabila sudah, ada yang bisa kita sederhanakan di situ, ya, menjadi 2 pangkat 7/2. Ya kan? Kemudian 2 pangkat 7/2 kita masukkan ke dalam akar menjadi 2 pangkat 7. Akar dari 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 kita pecahkan lagi. 2 pangkat 7 ini adalah 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 6 kita keluarkan dari akar menjadi 2 pangkat 3. Ini keluar dari akar ya. Akar 2 pangkat 1. Sebenarnya 2 pangkat 1 tidak perlu ditulis satunya. Udah? Kemudian 2 pangkat 3 berapa? Bikin lagi jadinya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Maka 2 pangkat 3 akar 2 pangkat 1 disederhanakan menjadi 8 akar 2. Ini untuk contoh soal nomor 1. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal nomor 1 bagian B. Ini tadi bagian A ya nak. Bagian B. Perhatikan. Ini untuk bagian B. Soalnya 81 pangkat 5/8. Nah, 81 adalah perpangkatan dari 3. 3 pangkat berapa 81? Kalau kita cari menggunakan jari yang sudah kita contohkan di bagian A, berarti 3 pangkat 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81. Berarti ada 3 pangkat 4. Sama dengan 81 adalah 3 pangkat 4 yang kita pangkatkan dengan 5/8. 3 pangkat 4 pangkat 5/8. Kita gunakan sifat-sifat sehingga didapatlah 3 pangkat 5/2. Udah? 3 pangkat 5/2. Kalau sudah pangkat 2 berarti dia bisa dirubah, dimasukkan ke dalam bentuk akar menjadi 3 pangkat 5. Nah, 3 pangkat 5 terbentuk dari 3 pangkat 4 akar dari 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 1. Supaya apa? Supaya bisa kita keluarkan 3 pangkat 4. Karena ini akar, maka kalau kita keluarkan menjadi 3 pangkat 2. Akar 3 pangkat 1. Sehingga nilai sederhananya adalah 3 pangkat 2 9 akar 3. Ya. Inilah hasil dari 81 pangkat 5/8. Hasilnya 9 akar 3 setelah disederhanakan. Next kita bahas untuk yang bagian C. Bagian C, satu lagi contoh soal yang akan saya berikan untuk kamu. Ya. Ya, ini dia. Bagian C adalah 25 pangkat 3/4. 25 adalah pangkat berapa nak? Ingat kali-kali 5. Berarti dia kelipatan dari 5. 25 adalah 5 pangkat 2 pangkat 3/4 sama dengan berapa? 5 pangkat 2 pangkat 3/4 menjadi, ini memakai aturan sifat ya, aturan sifat pecahan yang ada 7 buah itu menjadi 5 pangkat 3/2. Udah? Sama dengan 5 pangkat 3/2 itu akar, karena 2, karena sudah ada pangkat 2 berarti bisa kita keluarkan akar. Kita ambil akar 5 pangkat 3. Sama dengan 5 pangkat 3 adalah 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali. Sehingga 5 pangkat 3 125. 125 keluarkan menjadi 125 5 akar 5.
Begitulah penjelasan Ibu tentang materi kita, yaitu bagaimana kita bisa mengaplikasikan 7 buah sifat pangkat pecahan ke dalam bentuk soal. Terima kasih anak-anak. Sekian dan terima kasih.